Haleluya, shalom saudaraku. Saya menyapa saudara dengan penuh sukacita. Menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kita di hari ini. Haleluya. Angkat suaramu. Oh yeah. Kami bersyukur. Bersama-sama naikkan pujian ini. Are you ready? Come on. Dengan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila jatuh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam sukacita Tuhan, karena perkenanan dan kasih-Nya yang melimpah bagi kita semua hari ini. Kita percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah, bergabung dalam ibadah online GBI Ebenezer melalui channel YouTube GBI Ebenezer Official, hari ini kami menyambut dengan tangan yang terbuka. Kami berdoa pada waktu-waktu mendatang Bapak Ibu Saudara-saudari kembali bergabung beribadah bersama kami, menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya pergumulan, butuhkan pertolongan dan doa-doa khusus, silakan hubungi nomor telepon hotline gereja yang ada, dan hamba-hamba Tuhan akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Engkau kembali mengadakan ibadah bagi kami hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan kami semua boleh bersukacita dalam persekutuan ibadah hari ini. Berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Hambamu Gembala Jemaat kami Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat dan pengurapan dari Tuhan menaungi hambamu ini, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan benar-benar keluar dari Tuhan sendiri yang menyampaikan melalui hambamu, sehingga jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat daripadanya. Anak-anakmu, jemaat Tuhan yang lemah boleh mendapatkan kekuatan. Mereka yang dalam pergumulan boleh mendapatkan jalan keluar. Mereka yang berpikulan berat mendapatkan kelegaan. Mereka yang rusak dipulihkan. Mereka yang membutuhkan jodoh dan pekerjaan, Tuhan memberikan jodoh dan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat hambamu Dev yang akan memimpin pujian. Biarlah kiranya puji-pujian yang dinaikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan ada sukacita surga mengalir ketika kami semua umat-Mu memuji memuliakan nama Tuhan. Setiap tim yang melayani, tim media, sound system, dan semua yang boleh menjadi berkat bagi ibadah hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya semua boleh mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Biarlah kiranya ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Are you ready? Here we go. Oh, clap your hands. Come on. All ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, with a
everlasting God, shine your light to us for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken heart, overcome the grave to save humanity. Sing it, hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, hey, unto people and shout, come on, unto God. Oh, clap your hand, oh, clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. Whoa, whoa, with the voice of triumph. Whoa, whoa. Sing it. You are the hope of broken heart, overcome the grave to save humanity. Sing it, Jesus. Come on, sing it. Jesus is alive. Your hands, hey, all ye people, and shout unto God. Hold up your hands, and all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Oh, oh. Triumph. Whoa, oh, 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 you're alive in me. Resurrection power. 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 Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on, hey! Oh, clap your hands. Come on. Oh, clap your hands. And all ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Yeah, yeah. All ye people, and shout. Come on. Come on. Unto God with a voice of triumph. You're alive in me. Amen. The resurrection power. Oh, yeah. You're alive in me. The resurrection power. Oh, your hands, hey, and all ye people. Come on, mari menari dan bernyanyi bagi Allah kita. Dia layak terima pujian dan pengagungan kita. Angkat tinggi tanganmu, sorakan hosana bagi Dia. Oh yeah, yeah. So are you ready? Yes, here we go. Sing it. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. One more time, come on. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan,
penebus pembebas kita. Angkat tanganmu, katakan haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Come on, nyanyi haleluya. Oh yeah. Untuk Raja kita, menebus pembebas kita. Katakan, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Angkat tanganmu, come on. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, seorang haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, mari semua. Kami puja-Mu dan Engkau penjunan kami, untuk kami seturut kehendak-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau sumber kekuatan sejati dalam hidup kami. Aku milik-Mu dan Engkau milik-Ku untuk selamanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur-Mu. Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu,
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat suara dengan pujian ini bersama. Katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan
kemuliaan Bapa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang meyakini keselamatan dalam Kristus Yesus. Kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Itulah sebabnya biarlah firman Tuhan berbicara buat kami, mengajar kami, menuntun langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami percaya pada saat ini Kau hadir dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupan kami ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Mari Bapa, Engkau berfirman buat kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk sekalian. Kita punya tema pada bulan ini khusus tentang wisdom. Saya mendapatkan respon yang puji Tuhan. Banyak jemaat yang berkata saya memang memerlukan wisdom. Kita bicara tentang wisdom, saudara, bukan sekedar orang yang memiliki pengetahuan intelektual semata. Tapi orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Jadi artinya saudara, orang yang memiliki hikmat adalah orang-orang yang selalu memiliki ketaatan dalam hidupnya, dituntun Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saat ini saya mengajak jemaat Tuhan membaca firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudara, di dalam sebuah penelitian yang pernah dibuat dalam berbagai macam penemuan, ternyata ada banyak penemuan-penemuan yang dulunya diprediksi tidak akan mungkin memberikan pengaruh bagi dunia. Jadi para ilmuwan atau orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang teknologi suka meramal sebuah penemuan. Salah satu contohnya tentang telepon. Jadi prediksi tentang telepon, saudara. Dulu orang-orang di Inggris mengatakan begini. Orang Amerika butuh telepon, tapi kami tidak. Kami punya banyak tukang pos. Dengan kata lain saudara, yang namanya telepon tidak dibutuhkan di Inggris. Dan ternyata saudara, sekarang yang namanya telepon bukan hanya di Inggris, bukan di Eropa, tapi di seluruh dunia. Saudara, dulu prediksi tentang HP, handphone, ponsel. Ada yang mengatakan ponsel tak akan mungkin menggantikan telepon rumah. Jadi sebelumnya saudara, telepon yang namanya dipakai di rumah-rumah itu katanya tidak akan mungkin saudara tergantikan oleh namanya HP. Tapi sekarang boleh kita katakan saudara, kita lebih memakai namanya handphone daripada telepon yang namanya telepon di rumah. Dulu saudara, ada yang mengatakan seperti Bill Gates. Ya, ini Bill Gates ini orang yang dianggap katanya luar biasa. Ini salah satu orang terkaya di dunia. Tapi dia pernah salah meramal. Bill Gates mengatakan iPad adalah perangkat yang bagus. Namun ketika aku melihatnya, aku tidak punya pikiran Microsoft seharusnya membuat perangkat seperti itu. Dan saudara tahu yang namanya iPad menjadi sebuah perangkat yang dipakai sampai hari ini. Saudara bicara tentang yang namanya kesehatan virus. Dulu ketika ada virus HIV, ini virus juga yang mematikan. Walaupun penyebarannya tidak sedahsyat yang namanya virus COVID-19. Tetapi saudara, dulu ketika pertama kali ditemukan, ada seorang profesor dari sebuah kampus terkenal di Amerika Serikat, Peter Duisberg, mengatakan bahwa virus HIV bukanlah virus yang patut ditakuti. Dia mengatakan virus itu lemah dan gampang diobati. Saudara-saudara, ternyata sampai hari ini tidak ada saudara obatnya untuk virus HIV. Termasuk juga namanya COVID-19. Saudara pasti ingat di awal-awal virus corona, ya, banyak pakar yang mengatakan ini maka seperti flu biasa. Ya, dia bisa sembuh sendiri, gak berbahaya. Ya, di awal pandemik saya ingat yang namanya prokes itu gak seperti sekarang. Gak perlu pakai masker. Ya, kita masih cuek-cuek aja. Kita masih anggap remeh. Dan ternyata ini membuat seluruh dunia menghadapi sebuah pandemik yang sangat-sangat serius. Saudara, prediksi manusia bisa meleset. Termasuk juga orang yang jenius seperti Albert Einstein. Albert Einstein pernah punya kesalahan ketika bicara tentang namanya energi nuklir. Dia mengatakan energi nuklir itu gak bisa diolah, gak bisa diperoleh. Ini terlalu sulit untuk dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan kemanusiaan. Saudara-saudara, ternyata prediksinya Albert Einstein itu meleset. Bahasa Jermannya, jajaran
Matraman, jajaran Komen, blessed saudara. Saudara, kenapa yang namanya hikmat kepintaran atau prediksi manusia bisa salah? Karena manusia itu kalau saudara lihat ini, human understanding. Human understanding, ada 3 hal yang saudara harus mengetahui, atau saudara pikirkan, saudara harus pahami bahwa yang namanya hikmat, pikiran, understanding, pemahaman, intelektual manusia itu sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena manusia created dan manusia sudah berdosa, polluted, and akibatnya saudara, manusia itu limited, manusia itu terbatas. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita memerlukannya namanya hikmat Tuhan. Oleh karena itu kita harus bergantung kepada hikmat Tuhan. Bagaimana saudara kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saya menemukan saudara dalam Alkitab 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pendidikan orang tua. Alkitab mengatakan anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan, a wise son pays attention when his father corrects him. But an arrogant person never admits it is wrong. Amsal 15 ayat yang kelima juga berkata, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hai anakku, Amsal 3:21. Nasihat orang tua buat anaknya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Pelihara itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang anakku. Jangan sekali-sekali melepaskannya. Maka hidupmu akan terpelihara indah dan menyenangkan. Saya selalu membedakan dalam dunia belajar pendidikan modern dengan pendidikan Alkitab. Kalau kita bicara pendidikan masa kini, pendidikan modern, maka kelaslah yang membuat seorang katanya belajar. Ada yang namanya akademik kurikulum, sistem pendidikan. Murid-muridnya cenderung pasif. Dan kita banyak belajar teorinya saja. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, pendidikan atau pembelajaran seseorang itu dimulai dalam keluarga. Keluarga itu tempat belajar yang pertama-tama. Saudara, kalau belajar bahasa, saya yakin bukan di tempat kursus pertama-tama kita belajar bahasa. Makanya ada yang disebut dengan native language. Ya, bahasa asli. Itu bahasa asli dimulai dari mana? Di rumah. Saudara orang Batak. Tapi kalau di rumah, saudara bicara bahasa Indonesia, saudara gak bisa bahasa Batak. Saudara orang Minang, tapi di rumah saudara ngomong tidak dengan bahasa Minang, saudara gak bisa bahasa Minang. Di rumah misalnya orang ngomong bahasa Mandarin, walaupun tinggal di Indonesia, maka ngomongnya pelo-pelo gitu ya. Saudara-saudara, kenapa? Karena orang pertama kali belajar itu di rumah, ya, di keluarga, family. Saudara-saudara, saya suka menceritakan ada banyak kisah orang-orang yang dibesarkan bukan dalam keluarga. Ada manusia yang dibesarkan oleh binatang kayak film Tarzan. Jadi benar-benar saudara, ada orang, ini seorang pemburu sebenarnya, menemukan anak laki-laki yang hidup di tengah-tengah kawasan rusa. Dan dia kaget karena anak ini, jadi punya selidik, dibesarkan oleh seekor rusa, kawanan rusa lah. Sehingga dia bertingkah laku seperti rusa. Ya, bertelanjang itu dan larinya, gerakannya segala macam. Ya, sikapnya, tingkah lakunya seperti rusa. Saudara, itu yang namanya pendidikan usia dini. Hari Minggu lalu saudara ibadah live streaming saya menyebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 bagaimana seorang anak mendapatkan hikmat. Alkitab mengatakan ingatlah juga bahwa dari kecil. Kata kecil itu brevos infant. Itu artinya dari kecil. Batita di bawah 3 tahun. Balita di bawah 5 tahun. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya menyinggung istilah misnah. Misnah itu suatu pembelajaran. Kata misnah ini aslinya adalah pengulangan, repetition. Ini adalah sebuah proses pendidikan orang-orang Yahudi kepada anak-anak mereka. Mereka mengajarkan anak-anak kitab suci, pengenalan firman Tuhan itu sejak
infant, sejak dini. Karena Alkitab berkata dalam Ulangan 6 ayat 4-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi artinya apa saudara? Pendidikan seseorang itu dimulai dari keluarga. Hikmat, saya sedang pakai istilah hikmat. Hikmat seseorang sebenarnya dimulai dari dalam keluarga. Hikmat seseorang didapatkan dimulai dari keluarga. Orang tua membuat seseorang menjadi orang yang berhikmat atau tidak. Saudara pasti tahu yang namanya Lady Di. Lady Di mengatakan family is the most important thing in the world. Sudah disurvei secara global. Anak-anak dari keluarga yang bercerai memiliki kehidupan yang tidak nyaman. Penelitian di University of Wisconsin, Amerika Serikat menemukan bahwa anak-anak yang orang tua yang bercerai, prestasi belajarnya tertinggal. Mereka lebih menderita kecemasan, stres, dan rendah diri. Di Amerika Serikat disurvei penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja Amerika Serikat. Dibesarkan dari keluarga yang berantakan. Tapi sebaliknya, saya sering memberikan kesaksian ini. Wilbur dan Oliver White ini membuat seorang bisa terbang dengan pesawat terbang. Karena mereka yang menemukan pertama kali dalil-dalil dasar-dasar penemuan bagaimana pesawat terbang itu bisa terbang sampai ke angkasa. Saudara-saudara, mereka adalah bersaudara yang luar biasa dalam pengaruh dunia penerbangan. Tetapi mereka adalah orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan. Mereka tidak pernah berjudi, mereka tidak pernah merokok, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai moral. Saudara-saudara, karena orang tuanya selalu mendidik mereka, memberikan hikmat berdasarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sudah ditemukan dalam penelitian bahwa orang-orang yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual itu karena dari keluarga. Frank Morden dalam bukunya yang berjudul Mematahkan Belenggu Homoseksualitas. Saya kutip dari halaman 13. Ini letter lah saya kutip. Dia mengatakan begini, sesudah membimbing ribuan bekas homoseks selama pelayanan 10 tahun atau lebih, kami telah belajar banyak mengenai keadaan homoseks. Kami yakin bahwa akar homoseksual yang terdalam ialah retaknya hubungan dalam keluarga yang mengakibatkan ketiadaan rasa memiliki dan dimiliki atau ketiadaan pengakuan. Michael Jackson ini pria yang kata dianggap paling terkenal. Sudah pasti tahu kan lagunya Just Beat It. Ya enggak? Sampai tangannya begini. Just Beat It. Ya, jangan bukan cepirit, bukan saudara. Michael Jackson ini zaman-zamannya saya dulu SMA. Wih, kita ngeliatin videonya Michael Jackson. Wow, keren luar biasa. Ya, kalau sudah lihat konser-konsernya almarhum Michael Jackson itu entertainer terbaik di dunia yang pernah ada. Ih, semua orang kepengen seperti Michael Jackson. Tapi ternyata Michael Jackson gak bahagia. Dia punya masalah penyimpangan. Ya, saya gak mau ngomongin saudara. Ya, karena ada banyak orang yang berkata Michael Jackson itu seperti manusia yang sempurna. Enggak. Ya, hidupnya dia banyak penuh dengan penderitaan. Saya pernah nonton sebuah biografi hidupnya yang difilmkan. Saya pernah lihat kalau gak salah di HBO apa. Di mana gitu. Nyata saudara dia punya masalah banyak. Ya, hidupnya tuh gak bahagia. Ya coba saudara lihat. Kalau orang bahagia ngapain? Dulunya lahir ya rambutnya keriting hitam, hidung pesek. Nah saudara lihat tuh gambarnya. Ya, makanya Michael Jackson ada yang meramalkan ketika dia meninggal di sorga ya sulit untuk menerimanya katanya. Gitu. Kenapa? Karena ketika lahir di dalam dunia dia hitam, hidungnya pesek ya, rambutnya keriting. Ketika meninggal ya kondisi fisiknya jauh berbeda ketika dilahirkan. Ini katanya ini bercandanya orang. Saudara, tapi Michael Jackson punya masalah apa? Ini kalimatnya Michael Jackson. I just wish I could understand my father. Saudara, ayahnya Michael Jackson itu membuat dia terluka. Ayahnya benar-benar memplot dia menjadi seorang entertainer. Dan ternyata gak bahagia. Jadi dengar baik-baik orang tua. Banyak orang tua menganggap apa yang dia pikirkan sebagai orang tua. Apa yang saudara atau saya sebagai orang tua pikirkan. Ini yang terbaik buat anak kita. Ternyata belum tentu. Ada banyak orang tua pengen anaknya jadi dokter, pada anaknya pengen jadi seniman. Bahkan ada orang tua yang anaknya sebenarnya terpanggil jadi hamba Tuhan, dipaksa masuk sekolah ekonomi.
Akibatnya apa? Kuliahnya asal-asalan. Karena hatinya untuk pelayan. Itu terjadi berulang kali. Ini yang dialami oleh Michael Jackson. Tetapi sebagai orang tua saudara harus tahu bahwa yang namanya hikmat seseorang anak. Itu dimulai dalam keluarga. Pendidikan iman. Pendidikan yang namanya moralitas. Hikmat seseorang itu dimiliki dari dalam keluarga. Kita sekarang sudah menemukan ada yang namanya kecerdasan emosi. Ini kaitannya dengan yang namanya hikmat. Orang yang berhikmat itu orang yang mampu mengendalikan emosinya juga. Karena kalau kita bicara tentang pemecahan masalah, kalau kita ngomong tentang hikmat kan selalu berkaitan dengan bagaimana mencegah masalah. Dan orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi adalah orang-orang yang selalu menghadapi masalah dengan baik. Coping the problem. Ya. Orang-orang yang mampu menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya dengan baik adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi EQ. Kalau kita kan dulu bangga dengan IQ, ya kecerdasan intelektual, ya IQ, EQ, SQ dan QQ itu main kartu gaplek. Tetapi sudah ditemukan berkali-kali ada penelitian bahwa IQ hanya memberikan sumbangsi 15%. Buat keberhasilan seorang, ini kabar baik buat kita saudara ya. Yang orang bilang IQ-nya jongkok nyaris tiarap. Karena kenapa sekarang ada yang namanya EQ, kecerdasan emosi, emotional quotient. Dan kecerdasan emosi ditemukan dari mana? Ditemukan dari keluarga. Anak-anak yang berhikmat adalah anak-anak yang punya EQ yang baik. Jadi kalau menghadapi situasi yang sulit, ya mungkin dibully sama teman-temannya, menghadapi guru yang tidak enak, dosen yang disebut dosen killer, ya mohon maaf ya, ada bapak ibu dosen mungkin yang mengikuti ibadah ini, ada mahasiswa yang suka menyebut dosen killer, dosen yang membuat mahasiswa nggak lulus ya, karena dosennya memegang ayat gitu, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu sekarang sampai selamanya. Jadi mahasiswanya terus jadi mahasiswa, nggak pernah jadi sarjana untuk selama-lamanya, dibuat susah begitu ya, saudara-saudara. Ada mahasiswa yang ketika menghadapi situasi yang seperti begini, langsung menyerah. Itu IQ-nya rendah. Itu artinya dia tidak memiliki hikmat menghadapi situasi yang sulit. Menghadapi masalah dalam hidup. Saudara, IQ itu dimulai dari dalam keluarga. Jadi bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya untuk memiliki hikmat. Memiliki yang namanya kemampuan, kepekaan akan Tuhan. Mampu menghadapi situasi yang sulit dalam hidup. Saya mau pakai istilah care, prinsip care. Apa itu care? Singkatannya care adalah C, itu C, contact. Jadi selalu komunikasi. Untuk membangun hikmat dalam diri seorang anak. Untuk membuat seorang anak memiliki hikmat, orang tua harus punya komunikasi. Nah ini seringkali jadi masalah. Karena ada banyak orang tua komunikasi sama anak cuma gini, kamu udah bikin PR belum? Udah bikin PR belum? Gitu ya, itu yang seringkali jadi masalah. Komunikasi, mohon maaf ya, mak-mak saya suka bilang terlalu banyak mak-mak ya nonton drakor lebih banyak ya. Nah makanya sekarang banyak mak-mak pusing. Karena kenapa? Karena ketika anak belajar di rumah, mak-mak harus temenin anak-anak kan, jadi pusing. Harus bangun yang namanya hubungan, kontak. Ya, A-nya ya atau E-nya assist, berikan bantuan, tolong dia. Harus membantu. Mungkin kita gak pintar matematika. Tapi ketika anak punya masalah dengan matematika, jangan kita, makanya kamu mesti les. Enggak. Kadang-kadang untuk memberikan bantuan, itu cukup mendengarkan. Kalau sudah belajar konseling, itu mendengarkan masalah orang. 50% masalah orang sudah selesai. Karena ketika orang punya masalah, semuanya dia pengen curhat. Nah kadang-kadang anak-anak kita, karena komunikasi kita gak baik, komunikasi kita gak jalan, komunikasi kita ini gak berkuantitas dan berkualitas. Ya ada zaman sekarang yang penting pak kualitas. Tanpa kuantitas orang tua, kualitas tidak akan terdapat. Saudara, banyak seringkali orang tua tidak membantu, malah mempersulit anak. R-nya adalah relate. Artinya apa? Miliki kedekatan hubungan. Kalau tadi saya bilang pertama kali adalah konteks komunikasi. Tapi bukan sekedar kita hanya bisa selamat pagi, selamat siang, nanya ini. Tapi bikinnya namanya satu kedekatan. Ya, sehingga anak itu berani curhat. Apa indikatornya? Indikatornya orang tua dengan anak punya yang namanya relationship. Itu sampai anak bisa curhat. Bahkan juga orang tua
Gak salah juga untuk berani curhat sama anak. Sehingga anak berkata, wah mama kok bisa mau ngomong gitu ya, papa juga mau ngomong gitu. Ini namanya relation. Dan yang keempat adalah I-nya adalah encourage. Memberikan semangat. Memberikan encourage, dorongan. Memberikan kata-kata motivasi. Kata-kata yang menguatkan. Jangan kata-kata kalau rapotnya merah, saya suka katakan ada banyak orang tua ketika anaknya nilainya gak bagus. Orang tua suka ngomong, kamu gak seperti mama, gak seperti papa. Kamu mau jadi apa? Saudara, itu bukan kata-kata yang menguatkan. Care, sekali lagi. Ya, lihat sekali lagi care, contact, assist, relate, encourage. Ya. Bangun sebuah keluarga yang seperti begini. Maka kita akan melihat anak cucu kita bertumbuh dalam hikmat yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus punya pengalaman hidup. Yang kedua pengalaman hidup. Bagaimana kita memiliki hikmat yang dari Tuhan adalah pengalaman hidup. Amsal 14:18 berkata begini. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Tetapi yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang yang tak berpengalaman, bahasa Indonesia sehari-hari, akan menjadi bodoh. Orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Tadi saya singgung 2 model pembelajaran. Masa kini di kelas, akademik, pasif, banyak teori. Kalau Alkitab kita baca, belajar dari keluarga. Keteladanan yang dilihat. Yang ketiga aktif, dan yang keempat praktek. Belajar yang sesungguhnya kan sebenarnya cuma 4 langkah. Ini belajar yang sesungguhnya. Ya, kita salah. Kita terlalu banyak belajar dengan teori. Belajar yang pertama adalah I do it, you watch it. Keteladanan. Ya, jadi saya bilang belajar bahasa pertama kali itu di keluarga. Kenapa? Karena pertama kali seorang anak belajar ngomong itu dari orang tuanya. Mama, papa, papi. Gitu ya. Jadi meniru. Makanya ada yang berkata belajar itu kan ATM, amati, tiru, modifikasi, modeling. Tuhan Yesus ya nggak pernah tulis buku, Tuhan Yesus nggak pernah suruh orang tulis buku, tapi Tuhan Yesus menjadikan hidupnya menjadi apa? Teladan. Ya, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, makanya istilah Kristen itu bukan sekadar orang yang pakai kalung salib. Kristen itu bukan seorang yang ke gereja, bukannya ikut ibadah online. Tapi Kristen yang sesungguhnya adalah orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Kata Kristen dari kata Yunani, Christianoi. Christ in, Kristus dalam kita hidup yang seperti Kristus, saudara. Jadi sebenarnya belajar yang sesungguhnya adalah meniru. Dengan cara apa? Praktek. Coba lihat langkah-langkahnya. I do it, you watch it. Yang kedua, we do it together. Jadi bukan sekedar kita memberikan teladan, tapi kita mengajak anak kita mengajak orang lain. Kita pun juga ya harus mulai aktif. Gitu ya. You do it, I watch it. Itu langkah ketiga. Mulai kita praktekkan. Dan akhirnya kita bisa melakukan sendiri. You do it alone. Kan saya suka kasih ilustrasi belajar bahasa Inggris yang membuat kita gak bisa bahasa Inggris. Karena kenapa? Terlalu banyak hafal gramatika. Kita hafal irregular verbs, do, did, dan bring, brought, duck, dik, duk, sim, samsung. Ya, yang kita hafal tuh semua teori. Jadi pas kita ditanya sama orang yang berbahasa Inggris, orang bule tanya sama kita pakai bahasa Inggris. What's your name? What? Interrogatif. What's, ya ada S-nya, is. Your name, your. Ya, kepemilikan, name, nama. Ya, kita mesti jawab I am. Pas kita mau jawab, orangnya udah menghilang dari depan kita, saudara. Life experience is best teacher. Orang jenius seperti Albert Einstein pun mengatakan information is not knowledge. The only source of knowledge is experience. You need experience to gain wisdom. Ketika ada kecelakaan pesawat yang terjadi baru-baru ini, saudara, ya kita semua prihatin pasti dengan Sriwijaya Airlines. Pilotnya itu langsung dilihat apa? Jam terbangnya. Karena dianggap semakin tinggi jam terbangnya, maka seorang pilot akan lebih baik lagi menghadapi situasi yang sulit ketika menerbangkan sebuah pesawat. Pengalaman, Tuhan Yesus mengajari dengan pengalaman.
Murid-muridnya selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Sudah tahu gak? 2/3 dari seluruh waktu Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Salah satu contoh Yohanes 11 ayat yang ke-6. Ketika peristiwa Lazarus sakit. Dan kita tahu ini adalah peristiwa di mana Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Jadi artinya saudara, Tuhan sengaja. Kenapa? Lihat dalam ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus nggak datang ke sana. Sengaja tinggal, sengaja. Supaya apa? Murid-muridnya belajar. Belajar apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan kebangkitan dan kehidupan bagi manusia. Tuhan Yesus mendemonstrasikan bahwa dia Tuhan yang membangkitkan orang mati. Jadi murid-muridnya belajar di situ. Belajar apa? Belajar percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Umat manusia saudara dalam dunia ini saat ini sedang belajar. Belajar. Ada yang tanya sama saya, Pak sampai kapan ini namanya COVID? Pak kenapa Tuhan kok tidak langsung menghapus COVID? Kita belajar. Kita dalam sebuah pengalaman saat ini sedang belajar. Saudara sadar gak kita lagi belajar nih? Kita lagi belajar nih. Belajar apa? Belajar percaya. Mungkin saudara berkata, Pak pekerjaan saya Pak harus ya berkerumun di tengah orang. Saya adalah seorang event organizer. Saya seorang musician. Saya seorang pedagang yang harus berjumpa dengan banyak customer, banyak klien. Saya adalah agent asuransi. Sekarang saya gak bisa apa-apa Pak. Gimana Pak? Ya keuangan semakin menipis. Sekarang saya udah utang kiri kanan. Ya saya udah punya masalah dengan utang yang besar. Saya udah jadi pedagang. Maksudnya saya jual mobil, motor, semua. Saya jual sekarang jadi pedagang sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara-saudara, kita lagi belajar. Hikmat kita miliki ketika kita saudara belajar dalam penderitaan. Pengalaman penderitaan itu mengajar kita luar biasa. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 menceritakan penderitaannya. Dan hikmat yang didapat dalam ayat 10. Karena itu aku sedang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini hikmat yang didapat. Belajar dari apa? Pengalaman penderitaan. Kalau saudara baca bukunya Yonggi Cho yang berjudul Kelompok Sel yang Berhasil. Saudara menemukan hamba Tuhan ini memimpin sebuah gereja yang terbesar di dunia. Tetapi itu karena apa saudara? Dia belajar dari pengalaman ketika dia sakit jatuh di mimbar karena dia khotbah hari Minggu 7 kali. Dia diajar Tuhan dalam penderitaan untuk apa? Membangun kelompok sel dan kelompok sel itulah saudara yang membuat gerejanya menjadi gereja lokal terbesar di dunia. Dan sekarang ada banyak gereja saudara ya meniru pelayanan dari kelompok selnya Yonggi Cho. Makanya ada namanya small group, ada namanya kelompok-kelompok sel dalam gereja saudara. Itu belajar dari Yonggi Cho. Yonggi Cho belajar dari mana? Di dalam penderitaannya, pengalaman penderitaannya. Ayub pun juga demikian saudara. Kalau saudara baca hikmat yang didapat dalam kehidupan Ayub. Ayub berkata dalam ayat yang ke-6 dia mencabut perkataannya menyesal. Dia salah, dia dapat hikmat. Kenapa? Karena ayat yang kelima. Dia berkata begini, hanya dari kota orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara tahu dalam kitab Ayub, saya pernah mengkhotbahkan berkali-kali kitab Ayub. Ayub itu belajar dalam penderitaan, hikmat yang didapat saudara dari penderitaannya. Pengalaman penderitaan seringkali membuat kita saudara memiliki hikmat yang dari sorga. Hikmat Tuhan berbicara buat kita di tengah-tengah penderitaan. C.S. Lewis ya, mengatakan begini, God whispers in our pleasures, but shouts in our pain. Allah itu berbisik ketika kita lagi senang-senang. Artinya apa? Nyaris kita gak dengar suara Tuhan. Artinya ketika kita lagi senang, usaha lagi bagus, ya keuangan kita sehat, kita dulu bisa jalan-jalan, ya nggak ke California, kali Code, kali Ciliwung, kali-kali yang lain gitu ya. Wih, seakan-akan saudara, ya kita nggak dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa nyaman, comfort zone. But
shout in our pain. Allah itu berteriak. Artinya berbicara jelas, keras, terdengar. Di dalam penderitaan. Situasi yang sulit saudara seringkali membuat seseorang dia belajar dan memiliki hikmat yang dari Tuhan. Pengalaman hidup di dalam penderitaan buat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan hikmat dari setiap pengalaman hidup kita? Saudara memiliki respons iman terhadap setiap pengalaman, khususnya dalam kesulitan hidup yang kita alami. Respon iman. Bagaimana memiliki respon iman yang benar? Kita renungkan setiap kejadian dari pengalaman hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Seperti dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ini, Yusuf punya hikmat. Yusuf berkata bahwa saudaranya ketakutan karena saudaranya berpikir Yusuf akan balas dendam sama mereka, terhadap mereka. Tapi Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kamu punya rencana yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekannya yang baik. Untuk apa? Demi melihara satu bangsa yang besar. Ini namanya hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf memiliki hikmat. Kenapa saudara? Karena dia belajar dari pengalaman. Pengalaman apa? Penderitaan. Roma 8 ayat yang ke-28 kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Setiap pengalaman yang kita alami. Langkah hidup kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Bulan-bulan kehidupan kita. Tahun-tahun yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebuah pembelajaran. Makanya sekarang ada yang disebut dengan long life learning. Ada yang berkata hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Jadikan tahun ini saudara. Memang ada yang berkata ini tahun mungkin kita masih menghadapi situasi yang berat. Tapi jadikan sebuah pembelajaran yang dari Tuhan. Supaya kita memiliki hikmat yang dari Dia. Saya simpulkan saudara. Bagaimana kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dua hal. Yang pertama saudara. Pendidikan orang tua. Keluarga. Yang kedua saudara. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang seperti apa? Penderitaan, kesulitan, tantangan. Itu membuat kita berhikmat. Saya berdoa saudara, apapun yang kita alami saat ini, pengalaman apapun yang kita hadapi. Mungkin saudara saat ini sedang isolasi mandiri. Mungkin saat ini saudara menghadapi situasi keuangan yang berat. Mungkin saat ini keadaan rumah tangga saudara bukan rumah tangga yang ideal kata orang. Tetapi jadikan ini sebuah pengalaman hidup di mana kita belajar percaya pada saat kita angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, Tuhan berikan kita hikmat, kemampuan sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang menang atas segala situasi. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini supaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami membutuhkan pekerjaan, ketika kami mungkin harus belajar, sekolah, menerima pendidikan, bekerja dari rumah. Mungkin ini bukan situasi menyenangkan, tapi biarlah Tuhan di dalam situasi keadaan yang seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Mari Bapa, Engkau anugerahkan kepada kami hikmat yang dari surga, supaya kami dimampukan menghadapi situasi yang seperti ini. Hamba berdoa buat saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang terpapar COVID-19. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami belajar percaya, belajar berserah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, kami butuh pekerjaan Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang tua yang saat ini Tuhan percayakan ada anak-anak dalam keluarga. Jadikan kami orang tua yang bertanggung jawab, yang mempersiapkan anak-anak kami sebagai keturunan ilahi, sehingga anak-anak kami bertumbuh dalam hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Yeti Kristiani, untuk saudara Stephen Sutandi, untuk Bapak Anton Kusuma, untuk Bapak Melianus Sipil, untuk saudara Fernando Simorangkir, untuk Ibu Mary Jamal, untuk Ibu Regina Borudolok Saribu, untuk Ibu Dia Triastini, untuk saudara Lemas Gunawan, untuk saudara Kaleb Daud Surbakti,
Tuhan memberkati saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berikan hikmat kami yang dari Tuhan. Hikmat yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan jagai kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga tahun-tahun kehidupan kami diwarnai dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berdoa untuk Indonesia dalam mempersiapkan vaksin. Dan mulai terjadi yang namanya vaksinasi. Di Indonesia maupun seluruh dunia, Tuhan berikan hikmat secara khusus buat para pemimpin kami. Kami tetap berkata dengan iman buat Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, semangat perlindungan yang khusus dari Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Baik itu persepuluhan, persembahan diakonia, peduli, persembahan misi, persembahan pelayanan. Tuhan kuduskan persembahan kami, biar semuanya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya pada saat kita mengangkat tangan kita, ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita, menuntun kita dan memberikan hikmat ilahi. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, kita tetap beribadah dengan dua format. Jadi kita ibadah seperti begini formatnya. Ini ibadah pertama dan ibadah yang kita bisa akses mulai jam 6. Tapi ada ibadah jam 10, ini live streaming dari gereja. Jam 10, saudara ikuti dua ibadah ini bersama-sama ya. Kalau saudara diberkati, share the link ya. Bagikan link ini, mungkin saudara tahu ada sahabat kita, teman kita, orang yang kita kasih dalam keadaan lemah. Ya mungkin saudara gak bisa khotbah seperti saya, tapi saudara bisa membagikan link ini kepada saudara yang lain. Saudara yang baru pertama kali ya, join atau bergabung di ibadah online GB Ebenezer Official, saudara bisa mendapatkan berbagai informasi. Saudara butuh pelayanan juga saudara bisa hubungi, dan saudara pasti sudah mendapatkan informasi di awal ibadah kita. Ada nomor telepon yang sudah diberikan buat saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita ada ibadah buat anak-anak, itu ibadah jam 9, jadi aksesnya jam 9. Orang tua sekali lagi, pendidikan dimulai dalam keluarga. Jadi kalau orang tua selalu menuntun anak-anaknya dari sejak dini takut akan Tuhan, nanti kita akan melihat anak-anak kita, anak cucu kita diberkati Tuhan. Jam 3 orang-orang muda kita punya ibadah Master Plan Youth. Jam 3 sore orang-orang muda harus punya komunitas, harus punya satu komitmen pertumbuhan iman. Ya, jadi jam 3 sore orang-orang muda, orang tua yang punya anak remaja, pemuda, ya jam 3 sore. Ya jam 3 sore di channel GB Ebenezer Official. Nah, khusus buat ibu-ibu tanggal 23 Januari jam 10 ya di GB Ebenezer Official, Ibu Julita Maning akan melayani kita ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Nah, bukan hanya ibu-ibu sebenarnya, ke para wanita. Istilah perempuan lah, perempuan apa wanita ya, lebih cocok ya. Nah, jadi ya para wanita baik yang sudah menikah, yang belum menikah atau yang mau menikah. Ya, ikut ibadah ini ya di tanggal 23 Januari tahun 2021. Puji Tuhan. Saudara, ikuti protokol kesehatan pemerintah selalu. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ya mengurangi mobilitas. Kurangi mobilitas. Kalau saudara gak perlu keluar, apalagi sekarang mau arisan, mau kupu-kupu, udahlah kurangin. Ya, dan meningkatkan imun dan iman kita. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Shalom. Tahukah saudara bahwa hari esok kita penuh dengan kemenangan. Sebab kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang perkasa, dia Allah yang dahsyat. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita. Naikkan pujian dengan ucapan syukurmu. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh yeah. Mari yang percaya akan suaramu dan katakan pujian ini sekali lagi. Katakan anak Allah, anak Allah. Katakan Yesus namanya, come on. Oh Yesus namanya, menyembuhkan. Katakan menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidupku berarti anak Allah. Come on. Yesus namanya, menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa saudara dan saya, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya, come on. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,